Inilah kapal selam besar yang terbengkalai. Kapal selam adalah salah satu kapal laut paling mematikan dan paling menakutkan yang pernah dibuat manusia. Kapal selam telah memainkan peran penting di angkatan laut dan mempengaruhi bagaimana perang terjadi di lautan. Pertama kali gagasan kapal selam dimulai pada abad ke-16. Sejak itu, terlepas dari apakah mereka dirancang untuk pertempuran, pengumpulan data intelijen, atau tujuan lain apapun, banyak kapal selam dipandang sebagai sumber daya penting oleh banyak orang. Tetapi beberapa kapal selam akhirnya ditinggalkan dan dibiarkan berkarat dan menyusut. Berikut adalah beberapa kapal selam besar yang dibiarkan terbengkalai. 1. Penjelajah kapal selam. Menjadi salah satu kapal selam pertama dengan kemampuan untuk menyelam di bawah kedalaman 100 kaki, kapal ini tampaknya menjadi kapal selam terkemuka dengan ruang untuk perbaikan di masa depan dan peningkatan lebih lanjut. Sayangnya, kapal selam itu ditinggalkan bertahun-tahun kemudian setelah beberapa kematian akibat demam yang disebut tikungan, yang disebabkan oleh dekompresi. 2. U-352. Dirancang dan dibuat untuk menjadi bagian dari Angkatan Laut Jerman, U-352 tenggelam ke dasar pada tahun 1942, setelah menembaki kapal penjaga AS. 3. USS Link. Dibangun selama Perang Dunia Kedua, USS Link adalah kapal selam cepat yang ditujukan untuk melawan U-boat Jerman. Link tidak pernah terlibat pertempuran dan dinonaktifkan pada tahun yang sama dan menjadi bagian dari armada cadangan Atlantik. 4. K-84. Dianggap sebagai salah satu kapal selam Uni Soviet yang paling kuat, K-84 adalah rumah bagi 16 rudal balistik, masing-masing rudal berisi 4 hulu ledak nuklir. Dibangun pada tahun 1982, kapal selam seberat 15.500 ton itu tetap beroperasi hingga 2011, di mana kapal itu tenggelam karena kebakaran yang terjadi di atas kapal selam. U-475 Black Widow. Digunakan sebagai sarana untuk melatih kapal selam selama Perang Dingin, Black Widow U-475 Soviet tetap beroperasi selama 27 tahun setelah ditugaskan pada tahun 1967. Setelah dinonaktifkan pada tahun 1994, kapal selam itu digunakan sebagai kapal museum publik di Inggris. Kapal selam itu sekarang terbengkalai di Sungai Medway di Inggris Tenggara. 6. B-80 Zulu. Soviet dikenal karena kapal selam mereka yang tangguh baik selama perang maupun setelahnya. Dirancang untuk tujuan serangan, B-80 adalah bagian dari proyek Soviet 611. Setelah penonaktifannya, kapal selam itu dibawa ke Belanda di mana ia digunakan sebagai kapal museum pada awalnya sebelum dijual dan diubah menjadi setengah terbengkalai. 7. K-77. Juga dikenal sebagai kapal selam kelas Juliet, K-77 adalah bagian dari proyek 651 Rusia, armada angkatan laut yang terletak di Lautan Arktik. Kapal selam rudal jelajah yang diluncurkan kembali pada tahun 1965, tetap beroperasi selama 23 tahun sebelum Soviet menarik kapal selam kelas Juliet dari sana. Kapal selam itu juga muncul dalam film tahun 2002 yang dibintangi oleh Liam Neeson dan Harrison Ford, K-19, The Widowmaker. Kapal selam itu akhirnya diubah menjadi museum di Rhode Island dan akhirnya dikirim untuk dibuang setelah tenggelam dan diambil kembali.
Kapal selam militer digunakan untuk kepentingan perang atau patroli laut suatu negara. Berdasarkan jenisnya, setiap kapal selam militer selalu dilengkapi dengan senjata seperti meriam kanon, torpedo, rudal penjelajah anti pesawat dan anti kapal permukaan, serta rudal balistik antar benua. Sebuah kapal selam atau sebuah kapal laut bisa mengapung karena berat air yang dipindahkannya sama dengan berat kapal itu sendiri. Pemindahan air ini menciptakan sebuah gaya ke atas yang disebut gaya apung dan bekerja berlawanan dengan gaya gravitasi, yang akan menarik kapal ke bawah. Kapal selam diesel elektrik adalah sistem penggerak kapal selam tertua yang masih digunakan sampai saat ini. Sistem propulsi ini begitu handal sehingga negara pemilik kapal selam nuklir pun masih merasa perlu memiliki kapal selam diesel elektrik. Dari 5 negara pemilik kapal selam nuklir, hanya Amerika Serikat yang tidak menggunakan sistem propulsi ini. Dalam keadaan tertentu, kapal selam jenis ini lebih mematikan daripada kapal selam nuklir. Sekitar 6 bulan sebelum pecahnya PD-2, pada Maret 1939 Dr. George Pegram dari Columbia University, New York, mengusulkan kepada Angkatan Laut AS untuk mengembangkan pemakaian uranium sebagai sumber daya, termasuk untuk menggerakkan turbin kapal selam. Angkatan Laut tertarik dan memulai riset. Tetapi setelah pengeboman Pearl Harbor dan AS terlibat dalam perang, semua material yang berkaitan dengan tenaga atom ditarik, dipusatkan untuk proyek Manhattan, guna pembuatan bom atom pertama. Kapal selam militer digunakan untuk kepentingan perang atau patroli laut suatu negara. Berdasarkan jenisnya, setiap kapal selam militer selalu dilengkapi dengan senjata seperti meriam kanon, torpedo, rudal penjelajah anti pesawat dan anti kapal permukaan, serta rudal balistik antar benua. Kapal selam melindungi manusia dari tekanan hidrostatis air laut, memungkinkan perjalanan jarak jauh, dan menyelam ke kedalaman yang sangat jauh. Fungsi kapal selam sebagai alat eksplorasi untuk ilmu pengetahuan, inspeksi, penyelamatan, pengintaian, bahkan dalam perang digunakan sebagai senjata mematikan untuk menyerang kapal laut musuh. Ketika berada dekat permukaan, kapal selam dapat mengambil udara dan melepaskan gas buang melalui snorkel tertutup yang membuka di atas muka air. Selain periskop, antena radio, dan tiang-tiang lainnya, beberapa snorkel menyembul di bangunan atas, atau menara komando.